Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorionis di MotoGP 24 Mod Season. Tepatnya di round kelima untuk karir kita bersama Asep Surasep. Dan hari ini kita bakal mendarat di sirkuit Lemang di Prancis Grand Prix. Setelah kemarin kita kalah dari Pecco Bagnaia di GP Jerez, apakah di race kali ini di GP Lemang, apakah Asep mampu kembali merebut tatak pemenang dari Pecco Bagnaia? Let's see aja. Oke, masuk di klasemen sekarang ini kita masih berada kedua dengan jarak yang sangat jauh dengan Pecco Bagnaia dengan jarak minus 32 poin. Ini sangat jauh sekali dengan jarak 32 poin. Ini perlu waktu lama untuk bisa menggeser Pecco dari puncak klasemen. Terlebih lagi melihat jika performanya Pecco sangatlah konsisten dan stabil banget untuk bisa fight di tiga besar, beda sama kita yang pakai Ducati tim satelit lapis ketiga. Oke, masuk di sesi kualifikasi dan sangat disayangkan kita bersama Asep Surasep di sesi praktis kemarin gagal tembus di Q2 secara langsung karena kita harus sedikit ada masalah kemarin. Entah kenapa di Lemang ini gue rasa motor yang kita tunggang itu kayak nggak dapat feel-nya. Udah coba settingan manapun kayak belum dapat aja feel-nya buat kenceng di sini. Alhasil kita gagal tembus ke Q2 dan harus memulai kualifikasi dari Q1. Nah, ini yang berat karena kita harus bisa menembus Q2 untuk bisa berebut di barisan depan. Dan sekarang lawan kita itu ada Johan Zarco, ada Alex Rins dan juga Johan serta ada Aprilia. Itu si Espargaro yang sama-sama memiliki potensi kuat untuk bisa meraih 1-2 atau tembus ke Q2 cuy. Ini ya bakal berat banget. Nah, sekarang kita di sisa waktu 12 menit lagi tengah mencoba ngelakuin flying lap pertama, dan misalkan nanti kita udah bisa nyaman di sini dengan lap time yang kita buat di flying lap pertama ini, kita bakal coba untuk skip di pit box, dan misalkan kita agak sedikit tergeser atau keluar dari zona 2 besar, kita bakal kembali mengulang sesi kualifikasi. Oke, menuju finish line dan sekarang lap time kita masih berada di posisi pertama. Kita bakal masuk ke pit box terlebih dahulu dan bakal nge-skip waktunya. Kira apakah bakal ada potensi kita kegeser? Langsung saja kita skip time skipnya, dan sekarang nampak kita masih posisi pertama, si aman di posisi pertama di sisa waktu 8 menit lagi, dan sekarang semakin akhir kita malah tergusur di tempat ketiga. Alex Marquez, Johan Zarco menempati urutan 1 dan juga kedua, dan mereka bakal tembus ke Q2. Kita bakal coba turun ke tengah lagi dan mencoba untuk ngelakuin hot lap sekuat yang kita bisa, dan kita bakal maksimalkan, kita bakal nge-push habis-habisan di sesi Q1 kali ini. Oke, menuju last corner dan saatnya bersiap-siap dengan bertamina Ducati Enduro. Here we go. Hot lap kedua akan segera kita langsungkan. Power 3 Compound Double Soft menuju for Shigen atau Dunlop Shigen di tikungan ke 34. Oke, nice sekali, bagus, dan gap berwarna hijau lebih kenceng daripada Alex Marquez. Dan sekarang menuju tikungan ke-5, tikungan ke-6, dan astaga, kita malah kecolongan dan telat ngerem. Anjir lah cuy, astaga. Kita bakal ulang lagi. Oke, kita nggak bisa tinggal dia kalau kayak gini. Sekarang sisa bensin di tank kita tinggal 2 bar dan waktu tinggal 2 menitan lagi. Ini bisa dibilang menjadi satu-satunya kesempatan buat Asep yang tersisa di Q1. Kalau kita masih ngelakuin hal yang sama, ya udah kita bakal bubar di Q1 dan terpaksa start dari urutan ke-13. Tapi ya berdoa aja semoga nggak ada yang bisa mengakuisisi posisi kita lagi. Menuju force Shigen di dalam Shigen kita nggak akan bisa seperti tadi, dan sekarang malah kita ampas banget nih. Astaga, jelek banget cuy. Aduh, kampret banget. Oke, Exigoner semoga nggak kena di sini. Ini yang paling rawan banget cuy. Oke, tikungan ke-6 dan astaga. Oke, gapnya warna merah cuman agak melebar. Ini kacau sih. Kayaknya kita nggak bisa kenceng lagi dari mereka berdua. Tenang aja, masih ada 3 sektor tersisa, dan lagi-lagi mistake terjadi. Aduh, kacau banget asli. Oke guys, last sektor dan menuju 2 tikungan terakhir yang tikungan. Sekarang kita bakal coba terlebih late braking, dan astaga, aduh, anjir, susah banget. Udah hilang sudah kesempatan kita untuk tembus ke Q2, dan ini merupakan pertama kalinya kita gagal lolos ke Q2 di MotoGP 2024 Mod Season.
Greetings to all motorcycle racing fans from France. We're reporting from Le Mans, a circuit steeped in racing history. Oke semua, dan tibalah kita di starting grid untuk persiapan MotoGP race kelima, yaitu di sirkuit Le Mans. Oke, hari ini Jorge Martin akan start dari pole position. Prima Pramac Racing cukup menjanjikan. Sementara tempat kedua ada Pecco Bagnaia dengan Ducati Lenovo atau dengan Ducati Desmo GP24. Potensi buat Pecco menang masih ada nih di GP Le Mans. Entah kenapa Pecco bisa konsisten banget dan dia selalu berada di baris depan, dan beda sama kita dengan Ducati tim satu lapis ketiga yang sangat-sangat ampas banget performanya di race kali ini. Entah kenapa ya udah pakai settingan manapun itu nggak ngefek cuy di sirkuit Le Mans dengan motor ini. Aduh, gue nggak tahu apakah bisa tembus di zona podium, tapi setidaknya kita bakal mencoba. Sekarang start dari ke-13 ini sangatlah kacau sekali. Start ke-13 cuy, astaga. Oke, bismillah, semoga aja bisa meraih hasil yang cukup bagus. Kita nggak usah pasang ekspektasi tinggi, yang jelas kita bakal terong aja atau bisa ngelakuin manuver-manuver dan bisa masuk di zona top 10 ya, semoga aja. Oke, sesi warming up lap sudah dimulai. Double medium akan digunakan oleh hampir kebanyakan para pembalap di race kali ini, seperti Asep Surasep juga, karena suhunya cuma di angka 30-an derajat Celcius, jadi nggak tahu juga nggak terlalu dingin. Kalau gitu langsung saja kita mulai round kelima di MotoGP Le Mans. In a few seconds the lights will go out and the race will begin. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP GP Perancis, round kelima it's on the way. Dan tadi bar belakang cukup sudah nggak masalah, hingga sekarang menuju turn 1. Kita masuk dari inside line, overtaking 5 pembalap sekaligus dan menuju first chicane dan lap chicane. Marc Marquez berhasil di overtaking atau disalip oleh Asep Surasep yang sekarang tengah ngeburu Fabio Quartararo di tikungan ke-6 dari outside line. Asep masuk mengovertaking Fabio Quartararo dan Yamaha terhempaskan di tempat ke-6. Dan sekarang Asep di posisi kelima dengan Pertamina Enduro VR46 Ducati. Oke, Marco Bezzecchi dengan nomor 72 sebagai teammate kita di timnya Valentino Rossi. Dia tengah berada di tempat ke-4 dengan dia mencoba untuk ngelakuin manuver mengovertaking Enea Bastian ini. Cuman masalahnya untuk sekarang ini Marco Bezzecchi belum memiliki kekuatan bisa mengovertaking Enea Bastian ini. Menuju tikungan di depan, entry corner, perlahan masuk turn ke-9, pergantian direksi ke kanan, exit corner kembali, RHD on dan masuki last sector. Bezzecchi tengah berusaha bertahan sekaligus menyusul Enea Bastian ini, dan sepertinya Francesco Bagnaia berhasil mengambil alih tempat pertama dari Jorge Martin. Yang sekarang ini Jorge Martin stuck di tempat kedua. Apakah Jorge Martin mampu menyusul Pecco Bagnaia di lap selanjutnya? Let's see aja. Lap kedua kita masuki dan menuju first corner, menuju Dunlop chicane, over ke gear 3, gear 2, stay in the line, kita overtaking Bezzecchi dan duel terjadi side by side tadi. Namun Bezzecchi mampu mendefend serangan yang diberikan dari Asep Surasep. Oke guys, semakin rapat, sangat-sangat rapat. Sangat tipis sekali gap kita dengan si Marco Bezzecchi. Apakah Asep bisa mengovertaking Bezzecchi di lap kedua saat ini? Mari kita buktikan. Oke, tikungan ke-7 bersiap-siap ngelakuin light break. Tikungan ke-8 RHD on. Langsung saja kita bersiap-siap menarik tuas rem depan. Light braking dari Asep Surasep yang saat ini akan berusaha menempel laju dari Bezzecchi dengan menggunakan power 3. Oke, bersiap-siap ngelakuin manuver light braking di sini, bisakah? Oke, perlahan masuk di tikungan ke-9, kembali pergantian direksi ke tikungan ke kanan, exit corner menuju turn ke-11, dan di last sector Asep Surasep masih belum bisa untuk mengovertaking atau menyalip Marco Bezzecchi untuk posisi ke-4. Sementara itu Francesco Bagnaia makin nyaman di posisi pertama. Oke, last sector, here we go. Lap kedua akan segera usai, menuju lap ketiga. Here we go guys, come on, keep fokus, keep fighting.
Ducati Pertamina Enduro akan bertarung di sini, menjadi sorotan bagi para tontonan MotoGP fans. Oke, Force Chicane langsung kita light break sembari menyusul. Namun ternyata Bezzecchi masih mampu mendefend di bagian inside line, sehingga momen kosong atau celah kosong yang ingin Asep masuki belum bisa terrealisasikan. Oke, saat ini masih rapat dan Asep terus berjuang keras memberikan attack mode kepada Marco Bezzecchi yang sekarang masih sanggup mendefend demi posisi keempat. Lap ketiga sudah masuki sektor kedua akhir. RHD on menuju tikungan ke-8. Langsung kita light braking kembali. Dan Gabe dengan Marco Bezzecchi langsung merapatkan. Oke, saatnya bersiap-siap. Di tikungan ke-9 kita akan bermanuver menyusul Marco Bezzecchi. RHD on. Dan saat ini momentum terjadi. Kita overtaking Bezzecchi. Dan finally, astaga, terlalu lambat kerem hingga kita melebat, dan sekarang Bezzecchi kembali menempati tempat keempat. Oke, hati-hati, stay fokus, stay in the line, dan sekarang kita nggak boleh pantang, kita nggak boleh menyerah. Pokoknya pantang menyerah untuk bisa terus memberi serangan berhasil Bezzecchi yang sekarang tengah berada di depan kita. Oke, last corner. Ini dia, Gabe kembali merapat dengan Marco Bezzecchi dan full gas from Asep Surasep. Lap keempat kita overtaking Bezzecchi dan side by side terjadi hingga di first corner. Marco Bezzecchi mampu di overtaking oleh Asep Surasep, yang mana Bezzecchi gagal memberikan switchback kepada Asep yang sekarang Marco Bezzecchi tertahan dan tertinggal untuk posisi kelima di belakang dari Surasep. Oke, finally Asep berhasil mengalahkan Marco Bezzecchi meskipun hanya sementara waktu saja di lap keempat, karena balapan masih panjang, masih ada lap ke-5, 6, 7, 8 hingga ke-9. Race yang panjang di GP Le Mans yang pastinya kompon ban akan sangat harus bisa kita manajemen agar mampu bertahan hingga menyentuh finish line di lap ke-9. Tapi ngomongin soal duel kita sama si Marco Bezzecchi tadi, kayak nggak nyangka aja butuh beberapa lap untuk kita bisa mengalahkan Marco Bezzecchi. Tapi ya jujur aja emang agak sulit itu buat si Asep itu ngelakuin manuver atau overtaking alias melambung atau menyalip si Marco Bezzecchi. Jadi kita harus kayak menyusun sedikit strategi dan kita harus mastiin di mana kita harus mengambil langkah untuk bisa mengovertaking Marco Bezzecchi. Hingga tadi kita sempat ngelakuin manuver pertama, kita pernah ngelebar kan, jadi kita kayak harus menyusun lagi kembali sebuah serangan, dan finally serangan kedua di first sektor kita berhasil untuk mengovertaking Marco Bezzecchi, tepatnya di lap keempat. Jadi butuh 4 lap untuk bisa mengovertaking Marco Bezzecchi untuk perebutan posisi keempat di GP Le Mans. Oke, lap ke-7 Gabe dengan Enea Bastian ini terpaut 1 detik lebih dari si Asep Surasep, yang berarti itu sangatlah sulit nih buat kita untuk menyusul Enea Bastian ini demi merebut tempat ketiga. Jujur saja dari lap ke-4, 5, 6, 7 ini tadi udah nge-push banget kan. Kita udah ngelakuin beberapa attack kan, kayak flying lap yang sangat kenceng banget kita usahain, tapi ternyata malah nggak bisa ngapa-ngapain, dan Ene itu semakin menjauh. Kadang memang ada beberapa tikungan, beberapa saat dimana si Ene itu ngelambat dan kita kenceng, tapi juga ada sebaliknya dimana kita yang ngelambat dan Ene yang kenceng. Nah itu yang ngebikin gapnya kayak stabil aja, kayak tetap sama di angka 1 detikan. Nah itu kalau misalkan kita nggak bisa ngencengin lagi performa kita, yang pasti nggak akan bisa mengalahkan si Enea Bastian ini untuk tempat ketiga di race GP Le Mans. Lap ke-8 dan saatnya Asep bersiap-siap menyusun strategi untuk mengovertaking Enea Bastian ini di first chicane, dan dalam chicane kita masuk mengambil inside line dan exit corner full gas from Asep menuju sektor kedua, tikungan ke-6, dan Gabe semakin rapat dengan Enea Bastian ini. Here we go. Kesempatan mas bagi Asep akan segera terbuka. Namun di sini di exit corner hingga di tikungan ke-7, nampaknya Asep memiliki masalah dengan bagian kompon depan, karena sekarang ini di bagian depan kompon kita sebelah kiri nampak jelas sudah mulai tergerus dengan sangat cepat sekali. Apalagi suhu bannya itu sangat
sangatlah tinggi sekali. Semakin panas suhu ban, kalau udah terlalu panas itu biasa kayak malah nggak mau lengket sama permukaan aspal di Lemang. Jadi kayak malah sia-sia. Tapi oke lah, kita bakal berjuang lagi di sisa race GP Lemang, tepatnya di 1,5 lap lagi. Come on guys, keep fokus, keep fighting. Jangan sia-siakan momentum yang ada. 2 lap lagi, GP Lemang akan segera usai. Sementara itu di tempat ketiga masih ada Pecco Bagnaia, Jorge Martin dan juga Enea Bastian ini. Dan Pertamina Indo Ducati masih berjuang keras untuk bisa mengovertaking Enea meskipun terlihat cukup mustahil. Come on, last corner dan menuju lap ke-9 GP Lemang. Final lap kita memasuki, here we go, menuju for chicane. Saatnya bersiap-siap ngelakuin manuver light braking meskipun tergolong tricky. Dan sekarang semakin terus rapat dengan Enea Bastian ini. Namun di exit corner kita kehilangan peluang dan Enea Bastian ini langsung menjauh. Sementara itu sisa bensin kita atau bahan bakar kita sudah tidak memungkinkan jika menggunakan power 3 dan terpaksa menggunakan power 2. Dari awal balapan bensin kita indikatornya kedap-kedip terus berwarna merah, yang berarti di race kali ini Ducati yang kita miliki sedikit mengalami masalah di bahan bakar yang selalu aus bahan bakar, bahkan indikatornya menyala atau hidup selalu selama sepanjang balapan di GP Lemang. Dan kita sempat tadi mencetak fast lap namun gak bisa stabil, alhasil kita gagal untuk mengovertaking Enea Bastian dan ini semakin menjauh dari kita, yang berarti sudah bisa dipastikan Enea Bastian ini kalau dia nggak crash dialah pemenang atau yang berhasil merebut tempat ketiga di GP Lemang. Sementara itu Asep Surasep sudah sangat pasrah karena sekarang usaha kita sudah tidak bisa lagi. Dan inilah definisi usaha yang cukup mengkhianati hasil. Tapi tidak mengapa, yang penting kita sudah berhasil menjadikan Asep untuk pembalap yang menempati urutan keempat yang start dari urutan ke-13 tadi. Dan finally GP Lemang sudah selesai. Francesco Bagnaia lagi-lagi meraih kemenangan. Jorge Martin di tempat kedua, Enea di tempat ketiga, dan dua Pertamina Menro ada di posisi 4 dan juga kelima. Marco Bezzecchi dan juga Asep Surasep. Fabio Quartararo, Marc Marquez, Miguel, Jack Miller melengkapi 9 besar. Gue yakin pasti teman-teman pada kecewa nih sama performa Asep di race kali ini. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga balapan, pasti ada saatnya kita kenceng, overpower, dan juga pasti bakal ada saatnya kita kayak gini juga kayak melempem banget dan nggak bisa ngapa-ngapain. Ini udah ngelakuin settingan manapun dan udah nge-play settingan di track manapun nggak bisa berfungsi di track Lemang. Benar-benar kayak sulit banget kita buat kenceng di race kali ini. Kualifikasi aja kita nggak bisa tembus di Q2 dan start ke-13. Balapan pun untung aja kita ada sedikit mukjizat di lap pertama karena itu AI-nya agak ngelambat ketika start dimulai dan kita masuk di posisi kelima dan melawan Bezzecchi demi tembus di posisi keempat. Oke, Franco di posisi paling belakang. Nah, masuk di klasemen kita finally akhirnya sangat disayangkan turun di tempat ketiga, di mana untuk Jorge Martin berhasil menggeser Asep di tempat kedua. Oke lah, nggak mengapa, ini balapan masih panjang dan masih ada next race yang kita bisa buat lebih kenceng lagi dan bisa menggeser lagi Jorge Martin. Pokoknya kita nggak boleh pesimis, tetap semangat menyambut race ke depan di beberapa race yang pasti bakal lebih seru lagi. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di MotoGP Career di episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.